Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlan Septi Fernando, NIM 2019-14025, berkuliah di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan mengambil program studi Diploma 4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Baiklah, sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum Ekologi Perkebunan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Aang Kufaini, SHUT, MSI. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang ekosistem hutan sabana. Tetapi sebelumnya saya akan jelaskan apa pengertian hutan. Hutan merupakan Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di bumi. Tidak hanya kekayaan alamnya saja, hutan juga merupakan salah satu kebanggaan yang dimiliki oleh negara, termasuk Indonesia. Banyak negara-negara yang bangga karena dia memiliki hutan. Hutan adalah tempat untuk hidupnya makhluk hidup. Hutan ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Bahkan bumi pun juga membutuhkan hutan. Hutan dijuluki sebagai paru-parunya dunia. Karena tanpa adanya hutan, maka bumi tidak bisa bernapas. Hutan banyak menyimpan cadangan CO2, yaitu sebagai atau untuk bernapas. Oke, langsung saja kita ke pengertian apa itu hutan sabana. Di sini saya akan jelaskan tentang hutan sabana ya. Hutan sabana ialah terbentuk dari proses perpaduan tropis dan subtropis. Hutan sabana ini juluki padang rumput. Biasanya orang kenal dengan hutan sabananya itu padang rumput yang ditumbuhi oleh pepohonan dan diselingi oleh semak-semak belukar, yaitu jenis rumput-rumputan. Oke, tapi banyak orang yang belum tahu apa itu hutan sabana. Hutan sabana ini hanya pohon-pohon atau pohon-pohon tertentu yang dapat hidup di hutan sabana. Jadi hutan sabana ini sangat unik. Dia tuh beda dengan hutan yang lainnya gitu. Kalau hutan yang lainnya itu ditumbuhi oleh pohon-pohon yang hijau. Namun hutan sabana ini adalah hutan padang rumput. Sehingga hutan sabana ini bukan ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Hanya ada beberapa pohon yang dapat tumbuh di hutan sabana, yaitu pohon akasia dan juga pohon palem. Oke. Ciri-ciri hutan sabana. Banyak orang yang belum tahu hutan sabana itu seperti apa sih? Bagaimana sih bentuknya? Kok bisa dikatakan hutan sabana gitu? Sini saya akan jelaskan ciri-ciri hutan sabana. Oke. Hutan sabana mempunyai suhu yang hangat. Dan tetap sama sepanjang tahunnya. Jadi suhunya itu hangat terus sepanjang tahun itu. Dan suhunya itu selalu sama. Hutan sabana mempunyai dua musim yang saling bertolak belakang. Hutan sabana ini dia itu uniknya gini, pada saat musim kemarau tiba, curah hujan itu hanya 4 inci, dan pada saat musim kemarau hutan sabana itu suasananya dingin atau suhunya dingin gitu. Bahkan dari bulan Desember sampai Februari itu tidak terjadi hujan. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ada dua musim yang ada di hutan sabana, yaitu musim kering dan musim basah. Anehnya, di musim basah terjadi ketika musim panas. Jadi musim basah ini terjadi ketika musim panas, dimulai bulan Mei sampai dengan seterusnya. Ketika musim basah tiba, hujan yang turun antara 15 sampai 25 inci sepanjang waktunya. Itulah mengapa hutan sabana ini beda dari yang lainnya. Karena di hutan sabana ini
tidak seperti pada hutan yang lainnya. Kalau hutan yang lainnya, mereka tuh pada saat musim kemarau pasti mereka akan panas, suhunya situ panas. Tetapi hutan sabana pada saat musim kering atau kemarau mereka suhunya dingin, dan pada saat musim basah suhunya malah panas. Nah, itulah ciri-ciri dari hutan sabana. Ciri-ciri hutan sabana ini tidak dimiliki oleh hutan yang lainnya karena wilayah dan juga iklimnya berbeda. Kenapa berbeda dengan hutan yang lainnya? Karena kita tidak bisa bayangkan kalau hutan lainnya itu lebat-lebat. Nah, namun hutan ini tuh hanya ditumbuhi oleh beberapa pohon saja dan rumput-rumputan. Oke, saya akan jelaskan ada apa saja yang di hutan sabana. Oke, di hutan sabana ada flora dan fauna. Seperti hutan-hutan yang lainnya, flora dan fauna di hutan sabana ini sangat menjaga keseimbangan alam di sana, sangat menjaga kehidupan di hutan sana. Flora yang ada di hutan sabana itu ada pohon-pohonan seperti pohon akasia, pohon mangrove, dan juga rumput-rumputan. Jenis rumput-rumputannya ada rumput gajah, rumput yang tidak terlalu banyak menyerap air, lalang. Nah, itu yang ada di sana. Sedangkan fauna yang ada di hutan sabana itu ada jerapah, singa, gajah, kuda. Nah, mereka yang tidak terlalu membutuhkan air dan mampu hidup di tempat yang cuacanya berubah-ubah. Oke, semua hutan pasti memiliki fungsi atau manfaat. Nah, manfaat hutan sabana. Hutan sabana ini banyak kali manfaatnya ya. Yang pertama itu mencegah tanah longsor dan juga erosi tanah. Artinya hutan sabana, pohon-pohon hutan sabana itu bisa mencegah terjadinya longsor. Nah, apabila dijaga dengan baik, maka mereka akan memberikan manfaatnya dengan baik. Menjadi rumah dari berbagai macam binatang. Di sana menjadi tempat tinggal dari hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, dan tumbuhan. Nah, kayak pohon akasia tadi kan, dan juga binatang-binatang yang ada di sana. Sebagai penyimbang alam. Nah, penyimbang alam itu artinya mereka sangat menjaga ekosistem yang ada di sana. Binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, menjaga itu. Menyimpan cadangan air. Meskipun padang rumput, tapi mereka tetap bisa menyimpan cadangan air untuk hewan atau tumbuhan yang ada di sana. Selain menyimpan cadangan air, dia juga memberikan makanan bagi berbagai macam binatang yang di sana. Tumbuhan-tumbuhan di sana dapat memberikan makanan. Contohnya kalau pohon-pohon di sana itu bisa untuk makan dari binatang jerapah, rumput-rumputannya untuk domba. Itu sangat. Selanjutnya menambah nilai keindahan alam. Nah, kalau dirawat dengan baik pada saat musim basah tiba, hutan itu akan menjadi hijau. Nah, disitulah indahnya alam akan terlihat. Yang ketujuh, sebagai tempat wisata alam yang dapat dinikmati sendiri ataupun bersama orang-orang. Artinya kalau dikelola dengan baik, maka hutan ini akan memberikan manfaatnya dengan baik sebagai tempat untuk wisata sama-sama keluarga. Karena wisata di alam lebih baik. Oke, meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, di sini meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara seperti apa? Yang pertama, dengan cara mengolahnya untuk lahan pertanian. Nah, saya sudah jelaskan lahan pertanian. Untuk lahan pertanian di hutan sabana ini yang paling cocok adalah yaitu tanaman kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah. Nah, karena itu tidak terlalu menyerap banyak air sehingga itu dapat menambah nilai ekonomis masyarakat yang ada di sekitar hutan sabana. Apabila dikelola baik, maka akan hasilnya baik pula untuk masyarakat di situ. Oke, selanjutnya untuk lahan untuk peternakan. Nah, untuk peternakan masyarakat mengelolanya itu dengan cara mengembala sapi-sapi mereka di padang rumput sabana. Lah, dan untuk tempat wisata banyak sekali yang dikelola, khususnya di Indonesia banyak dikelola ya. Hutan sabana dikelola dengan baik. Maka kayak tadi untuk tempat wisata mereka menciptakan keindahan-keindahan alam yang sempurna. Oke, hutan sabana ini banyak tersebar di seluruh dunia. Di dunia itu ada di Australia, Amerika Utara, Afrika, di India itu juga banyak hutan sabana. Dan di Indonesia sendiri tidak mau kalah, Indonesia juga punya hutan sabana. Nah, hutan sabana yang ada di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur, ada di Banyuwangi, ada di Tegal,
dan ada lagi beberapa tempat yang tidak saya ketahui. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa hutan sabana itu memberikan manfaatnya sangat banyak gitu. Sebagai tempat wisata, penyeimbang ekosistem juga bisa, lahan pertanian. Nah, maka pesan saya adalah kita sebagai manusia harus menjaga ekosistem yang ada di muka bumi ini, seperti menjaga ekosistem hutan sabana, karena kita sudah mengetahui banyak sekali manfaat di hutan sabana ini. Sehingga apabila kita ingin membuka perkebunan, kita harus melihat aspek-aspek yang tidak merugikan. Artinya kita harus melakukan studi kelayakan supaya perkebunan yang kita bangun itu sangat bisa menguntungkan kedua pihak, untuk alam maupun untuk diri kita sendiri. Oke, demikianlah video ini saya buat. Presentasinya sampai di sini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.